Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Di sini saya akan mereview materi konsep dasar sistem muskuloskeletal untuk mata kuliah KMB 3. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Muskuloskeletal berasal dari dua organ, yaitu organ muskulo dan organ skeletal yang membentuk satu kesatuan. Muskulo atau muskular yaitu jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajarinya adalah miologi. Sedangkan skeletal atau osteo ini merupakan kerangka tubuh terdiri dari tulang inti, sendi, tulang lawan sebagai tempat menempelnya otot untuk mempertahankan sikap dan posisi. Ini organ-organ yang membentuk sistem muskuloskeletal. Muskulo atau otot, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan skeleton atau tulang itu bagian tubuh yang terdiri dari tulang jati, sendi, tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Selanjutnya, sendi merupakan anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Bursai, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara otot. Fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Tulang ini terdiri dari 30% materi organik dan 70% deposit garam. Materi organik terdiri dari 90% serabut kolagen dan 10% osteoglikan. Deposit garam terpenting adalah kalsium dan fosfat dengan sedikit natrium, kalium bikarbonat, dan ion magnesium. Pembentukan tulang berlangsung secara terus-menerus dan dapat berupa pemanjangan dan penebalan tulang. Kekuatan pembentukan tulang berubah selama hidup. Pembentukan tulang ditentukan oleh stimulasi hormonal, faktor makanan, dan stres tulang. Aktivitas osteoblast ditentukan oleh diet, stimulasi hormonal, dan olahraga. Vitamin D mampu menstimulasi kalsifikasi tulang secara langsung dengan bekerja pada osteoblast dan secara tidak langsung dengan menstimulasi absorpsi kalsium di usus. Peningkatan absorpsi kalsium meningkatkan konsentrasi kalsium darah yang mendorong kalsifikasi tulang. Dengan demikian, peranan vitamin D sangat penting. Kalsifikasinya, struktur tulang terdiri dari dua macam, yaitu tulang padat atau kompak. Biasanya terdapat pada bagian luar semua tulang, dan tulang berongga atau spongiosa. Biasanya terdapat pada bagian dalam tulang. Tulang diklasifikasikan berdasarkan morfologi atau bentuknya, dibagi menjadi 5 jenis, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak teratur, dan tulang sesamoid. Berikut contohnya, ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak teratur, dan tulang sesamoid. Terdapat 11 tulang rangka penyusun tubuh manusia, yang kalau dihitung dari 11 tulang penyusun tubuh terdiri dari 206 tulang. Berikut jenis-jenis tulangnya. Di tulang tengkorak ada tulang wajah, tulang telinga dalam, tulang lidah, tulang belakang, tulang iga, tulang dada, tulang gelang bahu, tulang anggota gerak atau badan atas, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak bagian bawah serta jumlah-jumlahnya. Fungsi tulang yaitu yang pertama sebagai penopang badan, sebagai tempat otot untuk bertumpu, pelindung alat tubuh tertentu, sebagai tempat pembuatan sel darah, sebagai gudang penyimpanan kalsium dan fosfor. Selanjutnya ini sendi. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang tidak dapat bergerak dengan gerakan minimal dan sendi yang bergerak bebas.
Sedangkan klasifikasi secara struktural yaitu sendi fibrosa dan sendi kartilago. Sedangkan berdasarkan tipe gerakan yang ditimbulkan, sendi dibagi menjadi 6, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi datar, sendi elipsoid, dan sendi peluru. Selanjutnya bagian ligamen, otot, fascia, dan tendon. Otot dapat dibedakan berdasarkan lokasi, struktur mikroskopis, dan kontrol persarafannya. Dapat 3 jenis otot, yaitu otot skelet atau skeleton, otot rangka, selanjutnya otot jantung, dan otot polos. Perbedaannya ada di penjelasan berikut. Perbedaannya ada yang otot skelet atau otot rangka ini terdapat pada rangka yang dinamai sesuai tulang yang berhubungan dengan organnya, bergaris dan bekerja dengan pengendalian secara sadar. Otot jantung ini membentuk dinding jantung, ini bergaris dan bekerja di luar kesadaran. Otot polos ini pada struktur internal, misalnya pada lambung, kandung kemih, pembuluh darah, tidak bergaris dan bekerja di luar kesadaran. Berikut gambarannya. Ini ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Fungsi otot ada 3, yaitu motion atau menghasilkan gerakan seperti berjalan, lari, terus memegang, mengangguk, dan lain sebagainya. Lalu mempertahankan postur. Ini postur untuk duduk, postur berdiri, dan menghasilkan kalor atau panas yang sangat penting untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Untuk otot dapat berkontraksi, berikut prosesnya, yaitu stimulus datang dan diterima oleh sel saraf, selanjutnya diubah menjadi impuls saraf. Impuls dilanjutkan oleh neuron motorik menuju otot, selanjutnya melalui neuron junction, yaitu pertemuan antara neuron motorik dan otot. Pada tempat ini terdapat sinapsis, tempat penyaluran neurotransmitter dari neuron ke otot. Di sinapsis, neurotransmitter meneruskan impuls ke sarkolema dan akhirnya kontraksi dimulai. Selanjutnya fungsi tendon. Tendon adalah serabut kolagen yang melekatkan otot ke tulang. Tendon mengeluarkan gaya yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi ke tulang dan dengan demikian menggerakkan tulang. Sedangkan fungsi ligamen adalah untuk membatasi pergerakan sendi, karena ligamen adalah taut fibrosa yang kuat antar tulang, biasanya terletak pada sendi. Jaringan yang menggerakkan tulang adalah otot. Berdasarkan lokasi, struktur, dan kontrol, saraf otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot skelet, otot jantung, dan otot polos. Fungsi otot yang penting sebagai penggerak atau motion, mempertahankan posisi tubuh, dan menghasilkan panas. Berikut permasalahan pada sistem muskuloskeletal. Ada osteomyelitis atau infeksi pada tulang, rheumatoid arthritis atau RA. Ini merupakan peradangan pada sendi yang dikarenakan sistem autoimun. Imun tubuh menyerang jaringan pada sendi. Selanjutnya gout arthritis yang disebabkan oleh asam urat, kadar asam urat yang tinggi pada persendian. Selanjutnya ada osteoporosis, ini pengeroposan tulang, lalu fraktur, lalu dislokasi. Pertemuan selanjutnya nanti silahkan dibagi kelompok untuk membahas ke-6 materi tersebut. Nanti pertemuan selanjutnya untuk 3 materi dulu, pertemuan selanjutnya lagi untuk 3 materi berikutnya. Itu tadi penjelasan dari materi terkait konsep dasar sistem muskuloskeletal. Selanjutnya kita diskusikan di grup WhatsApp ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.